Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Aulia dari kelas 4D dengan NIM K71200016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran IT untuk kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, aneka benda di sekitarku. Nah, ini saya menggunakan aplikasi Articulate Storyline untuk membuat media pembelajaran IT. Langsung saja kita mulai. Kita dapat memencet gambar start di sini. Nah, di sini langsung muncul ada menu utamanya, yakni menu belajar dan menu bermain. Nah, di menu belajar ini ada berbagai materi dari pembelajaran 1 yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Kemudian untuk kembali ke menu tadi, kita dapat memencet di bagian kiri atas. Nah, pada bagian ini terdapat profil pengembang, yakni saya sendiri, Aina Aulia. Kemudian untuk kembali, kita dapat memencet tombol rumah ini. Nah, di bagian bermain, ini nanti ada 2 permainan, yakni apakah aku benda dan kelompokkan aku. Kita mulai dulu dari menu belajar ya. Di sini menu yang pertama yakni benda dan bukan benda. Nah, di sini ada pertanyaan yang interaktif. Coba perhatikan benda di sekitarmu, benda apa saja yang dapat kamu lihat. Kemudian untuk ke halaman selanjutnya, kita dapat memencet panah di bagian kanan. Nah, ini ada benda-benda yang dapat kita lihat, misalnya ada buku, meja, dan kursi. Kemudian ada pertanyaan interaktif lagi, kira-kira manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda atau bukan ya, teman-teman? Nah, di sini kita bisa menjawab ya ataupun tidak. Misalnya kita jawab tidak, akan ada halaman yang muncul seperti ini. Ups, jawabanmu kurang tepat. Yuk kita kembali ke materi sebelumnya. Nah, ini kita bisa memencet tanda silang di bagian atas kanan. Kemudian kita coba pencet ya. Nah, ini jawabannya tepat sekali. Kemudian kita lanjut. Di sini ada jawaban dari pertanyaan yang tadi, manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda, termasuk ke dalam benda. Kemudian ada pertanyaan interaktif lagi, apakah kamu tahu perbedaan dari tumbuhan, hewan, dan manusia, dan buku, kursi, dan meja? Nah, di sini ada jawabannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sedangkan meja, kursi, dan buku merupakan benda mati. Kemudian ada pertanyaan lagi, tahukah kamu apa itu benda? Nah, di sini ada jawaban dari benda. Kemudian ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana menurutmu, apakah cahaya dan panas itu termasuk benda? Nah, di sini siswa dapat menjawab ya ataupun tidak. Misalnya kita jawab tidak, wah benar sekali jawabannya. Kemudian kita bisa kembali ke halaman selanjutnya dengan memencet tanda silang. Nah, ini ada jawabannya, cahaya dan panas bukan termasuk benda ya teman-teman. Kemudian untuk kembali ke menu, kita bisa memencet buku di pojok kanan atas. Untuk materi yang kedua, yakni pengelompokan benda. Di sini ada pertanyaan interaktif lagi. Kemudian ada macam-macam pengelompokan benda berdasarkan sifat fisik, berdasarkan bahan pembentuk, dan berdasarkan fungsi. Nah, ini bisa dipencet berdasarkan sifat fisik, kita pencet ya. Nah, ini ada pertanyaan interaktif lagi. Kemudian ada pengelompokan sifat fisik benda yang dilihat dari ukuran, bentuk, dan warna. Kemudian ada gambar-gambar contohnya. Kemudian kembali ke pengelompokan benda, yakni yang kedua ada berdasarkan bahan pembentuknya. Kita coba pencet. Nah, ini ada pertanyaan interaktif lagi. Coba kita klik ya. Nah, ini ada pengelompokan benda lagi berdasarkan bahan pembentuknya, seperti kayu, logam, tanah liat, kain, plastik, dan kaca. Kita klik lagi.
Nah, di sini ada kembali ke halaman pengelompokan benda yang tadi berdasarkan fungsinya. Coba kita klik ya. Nah, ada pertanyaan interaktif lagi. Ada pengelompokan benda dan fungsi-fungsinya. Dan contoh-contohnya. Di sini ada pengelompokan benda sebagai alat ukur. Ini ada meteran, ada penggaris, seperti itu. Kita klik. Nah, kembali ke sini lagi. Jadi kita sudah selesai materi yang pengelompokan benda. Kita kembali ke menu yang materi tadi ya. Pencet di buku kanan atas. Nah, untuk materi yang ketiga yakni alat ukur. Kita klik. Nah, di sini ada pertanyaan yang tadi. Apakah kamu masih ingat benda-benda di bawah ini dikelompokkan berdasarkan apa? Masih dong, tentu saja masih ingat. Nah, ada pertanyaan lagi. Berdasarkan sifat fisik, berdasarkan bahan pembentuk, atau berdasarkan fungsinya? Tentu saja berdasarkan fungsinya, karena sebagai alat ukur. Nah, jawabannya tepat sekali. Oke, kita klik ke panah yang sebelah kanan. Ini ada pertanyaan interaktif lagi. Apakah kamu tahu nama alat ukur di samping? Apa ya namanya? Kita klik lagi. Ya, benar sekali. Namanya adalah penggaris. Nah, ada penjelasan sedikit tentang penggaris. Kemudian ada pertanyaan. Apakah peserta didik itu sudah tahu bagaimana cara untuk menggunakan penggaris? Nah, di sini ada video yang dapat disimak oleh siswa untuk sebagai cara untuk mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Nah, di sini bisa dipercepat atau diperlambat oleh peserta didik. Oke, next kita klik. Nah, ini materi pembelajaran 1 sudah selesai. Saatnya kita bermain. Kita klik ya yang tombol play tadi. Ini permainan pertama ada apakah aku benda. Kita klik. Ini ada cara untuk memainkannya. Caranya tarik dan lepaskan macam-macam benda dan bukan benda ke dalam kotak benda dan bukan benda. Kita klik start. Nah, oke, di sini ada dua. Ada kotak benda dan kotak bukan benda. Kita tinggal mengklik dan menyeret bentuk oval ini. Misalnya untuk air kita seret ke benda. Pohon jambu benda, suhu bukan benda, ikan benda, gula pasir benda, panas bukan benda, musik bukan benda, cahaya bukan benda, udara bukan benda, dan sepeda benda. Kemudian di sini ada tombol submit. Nah, di sini ada hore, jawabanmu benar sekali. Kita klik continue. Nah, setelah selesai kita klik kembali di tombol kiri atas. Kemudian di sini ada permainan yang kedua, yaitu permainan kelompokkan aku. Kita klik, ada cara untuk memainkannya. Nah, ini untuk pengelompokan benda berdasarkan fungsinya. Misalkan alat untuk memasak, alat tulis, alat untuk berkebun. Oke, kita submit jawabannya. Oke, kamu hebat sekali. Nah, kita klik kembali ya. Untuk kembali ke halaman utama, kita bisa klik rumah di pojok kiri atas. Nah, seperti ini.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.